Nah, berikutnya kita masuki sistem proyeksi yang ketiga setelah Mercator, Transverse Mercator. Yang ini adalah Universal Transverse Mercator, UTM. Mengapa universal? Nanti akan disampaikan bahwa sebenarnya ini berlaku untuk seluruh permukaan bumi ya. Jadi universal, sistemnya sama. Transverse Mercator sendiri tergantung pada menghimpitkan satu namanya satu meridian sentral saja. Kemudian kalau universal berlaku untuk seluruh permukaan bumi. Nah, bagaimana berlaku untuk permukaan bumi? Nah, ini dari bentuknya, dari geometriksnya, bahwa ini bidang bola pendekatannya. Kemudian ini adalah bidang silindernya. Silinder itu diimitkan pada sebuah meridian sentral, sebuah berimpit dengan meridian ya, meridian sentral. Kemudian ke sebelah timur DE itu merupakan meridian standar, sebelah baratnya AB adalah meridian standar ya. Kalau bisa kita plot seperti ini untuk A yang garis ini adalah pada proyeksi, yang lengkung adalah pada bidang elipsoid. Di mana lebarnya ini atau pada bidang elipsoid ya, ini tengahnya adalah ekuator, lebarnya adalah 3 derajat ya, 3 derajat. Ya, jadi dari meridian 6 derajat total, 3 derajat dari meridian sentral ke timur dan 3 derajat ke barat. Jadi sistem proyeksi TM sebenarnya yang universal. Nah, UTM ini delta lambda 3 derajat ya, tadi dari meridian sentral 3 derajat ke timur dan 3 derajat ke barat ya. Lebar zona seluruhnya adalah 6 derajat ya. Meridian sentral tentu di tengah-tengahnya tadi ya, dengan ini konsekuensinya. Nah, latitude origin yang maksudnya untuk sumbu Y-nya adalah meridian sentral. Longitude origin maksudnya. Di sini latitude origin adalah untuk sumbu X-nya adalah ekuator. Faktor skala di meridian sentral ya. Jadi ini faktor skalanya tidak berhimpit pas gitu ya, tetapi dia mempunyai skala 0,9996 untuk proyeksi dari meridian sentralnya. Nah, sebenarnya formulanya kita bisa menghitung XY ya berdasarkan meridian sentralnya dalam rumus TEM ya, direct problem ya, di sebelumnya sudah disampaikan, dikalikan 0 ini ya, maka dapat XY UTM. XYUTM ini masih belum selesai penyajiannya, bahwa paling tidak hubungan antara XYTM dan SUTM adalah skalanya ini ya, dan meridian sentralnya. Setiap meridian sentralnya tergantung meridian sentral, kita hitung XY, kemudian kita dapat XY dengan meridian sentral yang sama untuk UTM ya, di mana yang TM-nya dikalikan ke 0,9996. Nah, jadi seperti ini ya, kalau kita lihat sedikit sketsa seperti ini, bahwa ini meridian sentral ya, ini meridian standar isoscale curve ya. Jadi ini dan ini sebenarnya yang berhimpit itu pada UTM adalah pada standarnya, meridian standar, sehingga ini skalanya 1, ini skalanya 1, yang di timur 1, ini skalanya 1, sehingga yang di tengah skalanya 0,996. Jadi seperti yang disampaikan sebelumnya, dihimpitkan itu sebenarnya yang dihimpitkan adalah pada meridian, ditembuskan sebenarnya, ditembuskan di mana tembus masuk dari di sebelah timur, tembusannya berimpit dengan meridian standar ini, dan di sebelah baratnya dengan meridian standar ini, sehingga ini areanya 3 derajat, dan 3 derajat ini adalah kira-kira dalam kilometernya ya. Tapi ini ingin menyampaikan bahwa K0 di sini K sama dengan 1, dan di sini K sama dengan 1 ya. Sedangkan K diantaranya berapa? Ini formulanya ya. Ini kan 3 derajat ke timur dan 3 derajat ke barat. Jadi kalau 1 derajat ke timur ya kita tentukan seperti ini. Deltanya 1 derajat kali V-nya dia berapa, posisi tempatnya, dapat skala pada posisi tertentu. Tapi maksimum 1 ya, pada meridian standar ini.
Jadi ini maksudnya bahwa contohnya eh, bahwa pada delta lambda yang 2 derajat ya, kemudian pada ekuator ya, pada ekuatornya lebih sempit ya, dia 2 derajat maka skalanya 1. Jadi bentuknya seperti ini ya, agak melengkung ke dalam ke arah sumbu Y, sehingga di ekuator delta lambdanya lebih sempit daripada di utara atau selatan ekuator ya. Ini plus minus 40 derajat maksudnya, hampir 3 derajat ya. 40 derajat kira-kira di sini, 40 derajat kiri ini 0, ini 90 ya. 40 derajat kira-kira di sini. Nah, ini di sini adalah sampai ini ya, sampai standar ini adalah kira-kira jaraknya 3 derajat. Baik, ini adalah UTM ya, U universal, maka dia dari minus 180 derajat bujur barat sampai 180 derajat bujur timur. Artinya ini minus ya, 180 derajat bujur timur ya. Nah, perhatikan bahwa ini nomor zona dari zona 1 sampai zona 60 ya. Jadi mencakup seluruh permukaan bumi proyeksinya. Lebar ini adalah setiap zona lebarnya 6 derajat seperti yang saya sudah dijelaskan tadi, 6 derajat lebar zona dari UTM. Ini 6 derajat, 6 derajat, jadi setiap zona berlebarnya 6 derajat. Contohnya kalau kita posisinya di 37 derajat bujur timur, 37 ini 36 tambah 6 berarti 42 ya. 36 sampai 42 adalah zona 37 ya, zona 37. Kalau kita berasa posisi pada 37 derajat berarti ada pada zona 37. Kalau pada posisi 106 derajat ya, ini 108 diantara ini berarti ini zona ininya saya dulu 188 dikurangi 6 102 108. Kita tadi 103 berarti berada di zona ini. Zona ini berarti kita ada di zona 48 ya. Jadi Indonesia adalah dari zona sini ya, kira-kira 47 sampai dengan 54 ya zonanya. Nah, ini berlaku. Jadi ini hampir semua menjadi lembar-lembar peta begitu ya. Dalam seluruh permukaan bumi. Jadi unik lembar yang di sini dia punya zona sendiri ya. Di mana zona kalau di sini menunjukkan misalnya zona 51 jalur lajur baris M gitu ya, atau indeks M ya, di sini bisa ya. Ini jadi untuk proyeksi UTM ya, numbersnya, zona numbers itu. Ya, ini koordinat semu. Semu pun istilahnya koordinat semu, tapi sebenarnya ini koordinat real dari UTM. Ya, UTM itu koordinatnya disajikan dalam ini. Meskipun XY-nya sudah XY unik UTM, karena dari XY-TM dikaliin K0 menjadi X dan Y UTM. Tapi belum selesai, maka disajikan koordinat dalam E dan N. Nah, perhatikan bahwa E dan semu ini maksudnya supaya tidak ada koordinat yang negatif E dan N, sehingga kesalahan karena tipe tidak mencantumkan negatif tidak terjadi karena semua positif ya. Nah, contohnya yang ini X-nya pada meridian sentral X-nya 0, maka dia 500.000 ya pada meridian sentral yang merah ini. Nah, makin ke arah timur dia positif, maka lebih dari 500.000 ke arah timur. Ke arah barat ya, di X-nya negatif, berarti lebih kecil dari 500, dikurangi terus 500 ribunya sampai ke 3 derajatnya standar meridian standar ya. Jadi
ini positif. Jadi kalau ada angka 400.000 sekian, berarti dia ada di sebelah barat meridian sentral. E-nya ini ya. Kalau N-nya sekarang adalah kalau Y di sebelah bumi utara dia akan selalu positif, jadi cukup ditambah 0. Tapi belahan selatan karena Y-nya negatif ditambah 10 juta ya. 10 juta ini adalah faktor kira-kira ya, 10 juta sampai ke kutub selatan ya. Sehingga kalau nilainya dari 10 juta berkurang terus. Jadi kalau ada angka yang di atas 10 juta, artinya bahwa dia itu sebenarnya atau maksud saya puluhan juta di atas 1 juta, berarti sebenarnya di belahan selatan ya untuk N ini. Nah, ini adalah zona utama di Indonesia. Jadi dari seluruh zona dari 1 sampai saya lupa tadi berapa, 60 ya masalah. Zonanya adalah untuk Indonesia adalah di zona 46 sampai 54. Ini adalah dari zona itu ada 6 derajat lebarnya, warna biru ini. Ya, ini meridian sentralnya. Ke timur 3 derajat, ke barat 3 derajat. Ini meridian, ini 47, zona 47 ini meridian sentralnya. Ke timur 3 derajat, ke barat 3 derajat dan seterusnya. Jadi tiap zona dan ini ada meridian sentralnya. Jadi contohnya Semarang di sini. Salah di sini ya Semarang. Nah, Semarang itu berada pada meridian sentral, ada zona 49, tapi ada di barat meridian sentralnya. Ya, sebelah barat meridian sentral. Sebelum ini kita sudah menjelaskan tentang Universal Transverse Mercator. Di sini kemudian sistem proyeksi yang biasanya dipakai BPN ya sampai saat ini, yang mestinya juga mungkin kita tinjau kembali. Tapi paling tidak ada seperti ini, 3 derajat. Transverse Mercator 3 derajat, artinya lebarnya 3 derajat. Kalau UTM lebarnya 6 derajat, ini 3 derajat. Nah, jadi perhatikan bahwa di sini lebarnya hanya 3 derajat ya. Kemudian kanonya pada C ini meridian sentral adalah 0,9999 ya. Jadi pengalinya ke TM adalah 0,9999. Kalau UTM adalah 9996 ya. Sehingga karena ini menjadi 3 derajat lebarnya zonanya, kalau UTM ada 6 derajat, ini 3 derajat. Nah, sekarang pasti di sini juga ada penomorannya ya, penomoran zona. Ya, untuk belahan bumi Indonesia dipakai BPN oleh TM3 ini ya, oleh BPN. Perhatikan bahwa untuk koordinat semuanya dari TM3 adalah untuk X ditambah 200.000, untuk Y belahan bumi selatan adalah 1.500.000 meter ya. Namun demikian untuk Indonesia BPN khusus ya, jadi menerapkan saja semua Y-nya adalah ditambah. Jadi yang positif pun tetap ditambah Y, yang negatif tetap ditambah yang positif pun ditambah 1,5 juta meter, dan yang negatif pun ditambah 1.500.000 meter. Nah, tentang zonanya sendiri adalah ini ya. Kalau zona UTM-nya adalah seperti ini, 47 sampai dengan 54. Tapi setiap zona dibagi 2 lagi karena ini 6 derajat dan TM3 3 derajat, maka dibagi 2. Jadi ini adalah meridian sentral dari zona 47, namun menjadi meridian standar bagi zona 471 dan 472. Jadi dibagi 2 menjadi 47.1, 47.2. Nanti meridian sentralnya masing-masing mempunyai meridian sentral di setiap zona
UTM 3 ini ya. Jadi contohnya 50 UTM zona 50 dibagi 2 menjadi 50.1 dan 50.2 ya. Meridian sentralnya kalau di 50 adalah yang ini, tapi kalau sudah di UTM adalah di antara dia yang ini jadinya ya. Jadi kalau meridian sentral dikurangi yang lama, meridian sentral UTM untuk 51 misalkan ini 50 ini 51, maka meridian sentral 51-nya adalah meridian sentral lama dikurangi 1,5 derajat ya, 1,5 derajat ke barat ya dari meridian sentral. Tapi kalau untuk 52 meridian sentralnya dari meridian sentral UTM ditambah 1,5 derajat ke arah timur plus jadinya ya. Kalau ini dikurang karena ke arah barat, ini ke arah timur jadi plus 1,5 derajat untuk meridian sentral 50.2.